Bentrok kembali pecah. Pertikaian antara jemaah Ahmadiyah dengan elemen masyarakat di sekitarnya seakan tak pernah usai. Kini, bentrok kembali pecah di desa kecil nan jauh di pedalaman Pandeglang bernama Cikesik. Kasus bentrok Cikesik menyisakan tanda tanya besar. Siapa dalang atau aktor intelektual di balik bentrokan tersebut, dan apa yang menjadi targetnya? Ini merupakan tanda tanya besar. Satu hal yang pasti, pemicu keresahan dan ketidakpuasan masyarakat di daerah Cikesik dan Pandeglang adalah eksistensi jemaat Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah adalah kelompok sesat dan menyesatkan, menodai keyakinan umat Islam. Fatwa MUI, bahkan SKB 3 Menteri yang melarang aktivitas dan penyebaran paham ternyata tidak diindahkan oleh jemaat Ahmadiyah. Di sisi lain, penguasa juga tidak bersikap tegas dan jelas atas persoalan Ahmadiyah. Ini makin memicu keresahan di tengah masyarakat dan kecondongan main hakim sendiri. Fakta yang tidak boleh diabaikan adalah sikap provokatif dari jemaat Ahmadiyah sendiri. Mereka membawa alat celurit, parang, tombak, besi, dan batu. Mereka ini siapa, Pak? Mereka yang dari Ahmadiyah, yang dari Jakarta nih, Pak. Saya sangat tidak mengharapkan Justru itu, kalau misalnya kira-kira Bapak bilang, wah, kepolisian tidak sanggup, lepasin aja, Pak. Lepasin aja. Biar banjir darah gitu ya, Pak. Seru kan ya, Pak. Keberanian ini mungkin dilatar belakangi oleh doktrin teologi kebenaran versi Ahmadiyah. Dan mereka tahu bahwa masalahnya juga telah menjadi isu yang diperhatikan oleh berbagai pihak asing dan para komprador lokalnya. Wajar kalau kemudian energi keberanian Ahmadiyah makin tumbuh, plus optimisme melihat pemerintah tidak akan berani memubarkan mereka karena akan dianggap melanggar HAM. Dan perlakuan kasar atau tindakan fisik oleh masyarakat terhadap mereka masuk dalam pelanggaran pidana. Mereka bersembunyi di balik lemahnya hukum dan perundang-undangan yang ada, dan sikap hipokrit sebagian orang yang duduk di pemerintahan. Akhirnya, ketika pecah bentrok, umat Islam kembali menjadi tertuduh. Adakah kemungkinan konspirasi? Setidaknya, ada 4 teori yang mungkin terjadi. Pertama, bentrok fisik itu murni antara jemaat Ahmadiyah dan masyarakat yang masing-masing bersikukuh dengan cara dan pilihannya untuk menyelesaikan konflik lama ini. Tapi kemudian di-blow up oleh kelompok liberal dengan dukungan media yang ada untuk kembali mempersoalkan kerukunan. Kedua, bentrok fisik didesain oleh pihak Ahmadiyah dan yang pro-Ahmadiyah sendiri, mendesain bahwa Ahmadiyah adalah pihak yang terzalimi agar bisa melahirkan empati luas termasuk pihak asing. Cara dengan melakukan provokasi kehadiran orang luar Cikesik melahirkan asumsi ini. Ujung-ujungnya agar penguasa mengeliminasi ormas atau kelompok-kelompok yang jadi inspirator kekerasan. Sungguh pengorbanan untuk target yang lebih besar bagi mereka. Ketiga, bisa juga bentrok karena ada pihak masyarakat yang mengorganisir untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah di wilayah Cikesik. Pemicunya lebih karena bisul Ahmadiyah tidak kunjung tiba penyelesaian yang tegas dari pemerintah. Dalam konteks ini, bisa jadi kemudian para kiai dituduh dengan alasan menggerakkan dan menjadi aktor intelektual. Keempat, tidak menutup kemungkinan pihak ketiga bermain dengan memanfaatkan kemarahan dan kekecewaan warga terhadap jemaat Ahmadiyah plus sikap a priori dan arogansi jemaah Ahmadiyah. Dua posisi antagonis ini disusupi dan diberi stimulan untuk berlaga, di samping memanfaatkan titik-titik kelemahan dan kekurangsiagapan aparat keamanan di lapangan. Dan targetnya bisa jadi untuk pengalihan isu dari kasus bobrok dan carut-marutnya aparat penegak hukum dalam kasus korupsi, rekening gendut perwira tinggi,
Markus, hingga masalah citra negara gagal di bawah pemerintahan SBY. Atau target lain yang bisa didapatkan adalah pemubaran ormas yang dianggap meresahkan masyarakat, dan perlunya segera revisi undang-undang keormasan dan implementasi proyek deradikalisasi secara serius dengan melibatkan banyak pihak. Namun anehnya, kenapa kasus Cekesik lari ke opini pembubaran ormas dan kerukunan beragama? Kenapa lupa bahwa akar persoalan adalah eksistensi Ahmadiyah itu sendiri dan sikap penguasa yang tidak tegas? Kenapa juga aparat di lapangan melakukan pembiaran, padahal tanda-tanda bentrokan juga sudah diendus, dan akhirnya menyodok dan menyalahkan umat Islam, wabil khusus ormas Islam tertentu? Ada apa ini? Target dan tujuan ending dari kasus ini mengisyaratkan adanya by design, konspirasi, dan bukan murni accident. Benarkah?